Hai, saya Alia Islami. Di sini saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Mas Anggar Armadijaya dan Yoga Eko Saputro dari S1 Manajemen. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang penerbitan yang merupakan salah satu dari subsektor perekonomian industri kreatif di Indonesia. Penerbitan itu bisa didefinisikan sebagai proses produksi dan penyebaran informasi. Jadi, informasi ini bersifat publik dan informasi tersebut akan menghasilkan sebuah karya-karya, contohnya seperti buku, majalah, koran, hingga rekaman suara dalam bentuk cetak maupun elektronik. Jadi penerbitan di Indonesia mempunyai asosiasi dan ini benar-benar satu-satunya yang bernama Ikatan Penerbit Indonesia atau biasa disingkat IKAPI. Jadi IKAPI ini merupakan asosiasi penerbitan profesional di Indonesia yang menyatukan penerbit buku dari seluruh Indonesia. Fakta selanjutnya yaitu, ternyata penerbit itu bagian dari industri kreatif. Alasannya kenapa? Pada era digital saat ini, industri penerbitan itu tidak hanya berisi tentang konten tercetak seperti buku. Jadi, kita bisa lihat penerbit itu bisa dalam bentuk media digital seperti e-book, media sosial, maupun blog. Dan industri penerbitan di Indonesia sendiri itu masih terbukti mampu bertahan di era digital saat ini. Menurut Bikraf, Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, penerbit disebutkan sudah turut berperan aktif dalam membangun kekuatan intelektual bangsa, sehingga munculnya seorang sastrawan, penulis, peneliti, dan cendekiawan yang tidak akan terlepas dari peran industri ini. Meskipun saat ini profesi penulis masih dianggap kurang menjanjikan, tetapi masih ada kok penulis muda yang sangat antusias dan silih berganti menerbitkan karya-karyanya. Dan penerbitan sebagian besar bertumpu pada kreativitas. Karena apa? Yang pertama, penulisan naskah membutuhkan kreativitas penulis atau pengarang. Yang kedua, pengemasan naskah itu membutuhkan kreativitas editor, desainer isi seperti layouter dan ilustrator, dan desainer cover. Selanjutnya yaitu perkembangan penerbitan di Indonesia. Pada perkembangan penerbitan ini itu ada 3 poin yang sama-sama kita pahami tentang perkembangan penerbitan dari dulu hingga sekarang. Jadi dalam bentuk 3 poin ini kita bisa mengerti. Poin pertama yaitu penerbitan tradisional. Jadi penerbitan secara tradisional ini itu meliputi sebuah kegiatan pemilihan, penyusunan, dan distribusi barang cetak gitu ya, seperti buku, surat kabar, majalah, dan brosur. Lalu untuk penerbitan elektronik yang digital ini udah memasuki era sekarang. Jadi penerbitan elektronik ini mulai berkembang sehubung dengan perkembangannya internet sampai sekarang. Hal ini itu mempengaruhi keluaran produk dan juga rantai nilai penjualan. Dan produk yang dulunya berbentuk fisik atau dalam bentuk cetak itu semua udah berubah menjadi digital. Lalu poin selanjutnya adalah penerbitan mandiri. Jadi penerbit akan memfasilitasi para penulis untuk mempublikasikan karya mereka sendiri dengan mencetakkan sesuai permintaan atau print on demand. Kita sudah memasuki ke pembahasan penerbitan buku. Jadi sebelum saya melanjutkan ke pembahasannya, saya ingin memberitahu dahulu bahwa penerbitan itu ada jenisnya. Jadi ada beberapa jenis. Yang pertama yang pasti sudah tahu ya kalian, ada penerbitan buku, lalu yang kedua ada penerbitan berkala, lalu yang ketiga ada penerbitan rekaman audiovisual. Jadi 3 jenis penerbitan ini akan kelompok kami jelaskan kepada kalian. Ternyata untuk menerbitkan suatu buku itu ada tahapnya atau ada alurnya. Jadi di sini saya tampilkan alur penerbit buku menurut IKAPI atau Ikatan Penerbitan Indonesia. Jadi alur pertama itu ada naskah kreasi penulis, keputusan penyunting, penyiapan desain interior atau desain halaman. Terus selanjutnya ada proses penyuntingan naskah, penyiapan desain sampul halaman, penyiapan gambar atau ilustrasi ataupun foto.
terus proofreading, lalu ke proses pencetakan, lalu yang terakhir penyaluran ke toko buku offline maupun online. Dan penerbitan buku itu terdapat dua kelompok penerbit. Yang pertama penerbitan konvensional dan penerbit moderat. Jadi bedanya apa sih? Nah, bedanya adalah kalau penerbit konvensional itu biasanya hanya mengeluarkan buku sesuai dengan kebijakan penerbit saja. Sedangkan penerbit moderat itu akan mengeluarkan suatu buku yang sesuai dengan keinginan pembaca atau menyesuaikan dengan arus permintaan. Jenis penerbitan buku. Yang pertama itu adalah penerbitan buku, yang kedua adalah penulisan buku. Setelah itu ada percetakan. Jadi sesudah menulis buku nanti ada bakal percetakan. Yang selanjutnya adalah distributor buku. Yang kelima ada agen atau toko untuk dititipkan buku yang sudah dicetak seperti itu. Yang pertama adalah penertiban buku. Penulis adalah orang yang memberikan ide atau gagasan dalam sebuah buku. Namun penulis tidak sendirian. Terdapat beberapa bagian yang memiliki peranan penting dalam ruang kerja seorang penulis. Selanjutnya, adapun beberapa peranan penting dalam lingkungan penulis tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengarang. Mereka adalah orang yang menuangkan idenya secara langsung ke dalam sebuah tulisan. Namun sayangnya banyak orang yang enggan menggantungkan hidupnya dalam profesi ini. Memang untuk minat dan bakat jadi seorang penulis itu kurang di zaman sekarang. Hanya beberapa orang yang mau mendalami bidang penulisan ini, ataupun mungkin dari hobi atau sejak dari kecil sudah suka untuk menulis dan mau membuat buku itu kuantitasnya hanya sedikit. Penyadur, yaitu orang-orang ini bertindak sebagai pengambil ide pokok dari seorang pengarang atau penulis asli. Namun tidak semua bagian yang diambil oleh penyadur ini. Yang ketiga adalah penerjemah. Bertugas untuk menerjemahkan seluruh bagian tulisan dari penulis. Yang selanjutnya adalah ilustrator, yaitu bertugas memberikan ilustrasi pada tulisan baik pada bagian dalam buku atau layout dan cover dari buku tersebut. Yang kedua selanjutnya yaitu adalah penulisan buku. Sesuai dengan namanya, penertiban buku bertugas untuk menertibkan buku. Sementara menurut leksikon grafika, penertiban merupakan orang yang berusaha mengeluarkan naskah sebagai barang cetak jadi untuk disebarluaskan. Tujuan dari sebuah penerbit adalah sebagai berikut, yaitu melakukan penyebaran dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, menyajikan berbagai ilmu pengetahuan melalui produk penerbitan. Yang ketiga, melakukan perdagangan dengan mencari keuntungan penjual produk terbitannya. Sebenarnya itu adalah percetakan. Tulisan yang telah diterima oleh penerbit selanjutnya akan diteruskan ke bagian percetakan untuk dilakukan percetakan massal agar bisa didistribusikan dengan meluas. Pada bagian ini, percetakan hanya bertugas untuk melakukan pencetakan sesuai dengan tulisan atau prototipe yang diberikan oleh pihak penerbit. Maka dari itu, seringkali ditemukan tulisan isi di luar tanggung jawab percetakan. Seperti itu. Yang keempat adalah distributor buku. Berbeda dengan pihak percetakan, distributor buku memiliki tugas untuk menyebarluaskan atau memasarkan buku dari si penerbit. Di India, baik penerbit maupun distributor buku biasanya merupakan satu perusahaan sehingga bisa menekan biaya yang lebih murah.
Yang kelima yaitu ada agen atau toko. Ruang lingkup penerbitan lainnya adalah agen atau toko buku. Di sini para pembaca bisa membeli buku sesuai dengan keinginan mereka. Ada banyak sekali toko buku di Indonesia yang memiliki koleksi lengkap seperti Gramedia dan lain-lain. Tak hanya toko real saja, toko buku online juga telah banyak bermunculan seperti Gramedia Online, kutubuku.com, dan situs-situs toko buku online lainnya. Dan juga bisa mencari buku di berbagai perpustakaan seperti itu. Penerbitan berkala itu terdiri dari majalah, surat kabar, tabloid, buletin, dan jurnal akademik. Surat kabar yaitu adalah salah satu media massa menurut para ahli adalah surat kabar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan surat kabar atau koran adalah lembar-lembaran kertas bertuliskan berita dan sebagainya ataupun informasi merujuk pada perkembangan teknologi komunikasi dalam jurnalistik modern. Surat kabar pun kini disajikan secara daring. Memang dulu, dari zaman dulu itu masih marak-maraknya surat kabar, radio maupun tabloid. Itu. Selanjutnya adalah majalah. Majalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah terbitan berkala yang isinya meliputi berbagai liputan seperti jurnalistik, pandangan tentang topik yang aktual, dan patut diketahui para pembaca. Dan berdasarkan waktu penerbitannya dibedakan atas majalah bulanan, tengah bulan, mingguan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Tabloid juga diartikan sebagai tulisan dalam bentuk ringkas dan padat tentang kritik, paparan, dan sebagainya. Terkadang tabloid juga disebut dengan surat kabar sensasi atau surat kabar kuning. Contoh tabloid adalah Nova, Bola, Bintang, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah buletin. Buletin diartikan sebagai siaran kilat resmi tentang perkembangan atau hasil-hasil penyelidikan, pertandingan, ataupun sebagainya. Contohnya yaitu ada sepak bola Piala Dunia, buletin ramalan cuaca, dan sebagainya. Selanjutnya adalah jurnal akademik. Yang dimaksud dengan jurnal akademik atau jurnal ilmiah adalah publikasi berskala yang diterbitkan berkaitan dengan hasil-hasil penelitian dari bidang akademik tertentu. Dan fungsi jurnal akademik adalah sebagai wadah atau forum untuk mempresentasikan, mengawasi, dan mendiskusikan penelitian. Biasanya jurnal akademik ditinjau dari beberapa referensi oleh rekan sejawat. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah penerbitan rekaman audio visual. Menurut Murphy tahun 1996, yang dimaksud dengan rekaman audio visual adalah rekaman dalam bentuk gambar atau suara termasuk di dalamnya media bergerak maupun media diam, perekaman suara, karya grafis, media campuran, dan alat bantu penemuan terkait serta produksi berkas. Dengan demikian, yang dimaksud dengan penerbitan rekaman audiovisual adalah rekaman gambar atau suara yang dibuat, disimpan, diterbitkan, dan dapat dilihat sebagai film gambar bergerak ataupun diam, rekaman suara dan video, dan karya grafis lainnya, mikrofilm, microfiche, dan lain sebagainya. Ide bisnis yang kami gunakan pada subsektor penerbitan yaitu jasa penerbitan majalah. Kenapa sih kelompok kami mengambil ide bisnis jasa penerbitan majalah? Karena majalah yang ada di Indonesia ini merupakan sebagai media informasi dan komunikasi. Media ini juga dapat dijadikan sebagai penguat relasi maupun sebagai sarana promosi yang elegan dan efektif, sebagaimana di kalangan artis yang suka membaca tentang majalah-majalah.
Jasa penerbitan majalah di sini. Bagaimana cara proses kerja kita yang mau membuat majalah setiap minggu, setiap 2 minggu atau bulan, sehingga sebulan bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Dan kami juga menyediakan semuanya, tinggal sesuai apa yang akan dipesan oleh customer, sehingga kita menyiapkan semuanya. Dan tidak perlu sibuk memikirkan manajemen media massanya, serahkan kepada kami selesaikan seluruh majalah yang Anda butuhkan. Sehingga jasa penerbitan majalah ini sebuah pengetikan majalah atau cara seseorang customer yang tidak ingin repot-repot membuat majalah, tetapi bisa dibuatkan oleh jasa penerbitan majalah. Prinsip membuat tulisan di majalah ini harus mengetahui berbagai hal agar bisa menarik dilihat dari berbagai fokus. Demikian juga strategi untuk membuat orang membaca tulisan yang dapat dilakukan dengan fokus headline yang bisa diatur. Bukan hanya itu, sebuah majalah harus memenuhi kaidah jurnalistik yang baik sesuai dengan undang-undang pers dan juga canon of journalism. Inilah yang harus dilakukan, yang harus diketahui prinsip membuat tujuan majalah. Majalah sebagai media pemasaran. Dengan jangkauan tertentu, apa yang kita rencanakan distribusinya, majalah mampu menjadi media pemasaran yang efektif. Dengan segmen pembaca yang sudah ditentukan, maka konten pemasaran produk yang dimiliki perusahaan dapat disampaikan dengan baik dan langsung dengan jumlah halaman yang relatif banyak. Informasi yang diberikan mengenai fitur produk maupun keunggulan produk lainnya dapat disampaikan melalui majalah perusahaan. Sehingga isi dari majalah dari pemasaran ini merupakan isi dari sebuah produk maupun barang atau jasa yang dimiliki oleh sebuah perusahaan ataupun artis yang memiliki keunggulan tertentu. Inilah peluang kerja jasa penerbitan majalah di Indonesia. Peluang ini sangat besar bagi seorang jurnalis, sehingga dia tidak khawatir memikirkan karena bisnis media massa masih menguasai lebih dari 30% belanja iklan tahunan Indonesia yang saat ini mencapai 800 triliun per tahun. Atau ke bisnis yang sangat besar untuk mendapatkan keuntungan di sektor media massa. Inilah harga setiap pesanan majalah. Ada 3 yang kami gunakan. Harga untuk layanan pembuatan tabloid sebanyak 8 halaman per terbit sebesar 5 juta rupiah. Ini termasuk desain dan penulisan artikel, harga di luar percetakan dan distribusi. Untuk paket pembuatan tulisan atau buka kurung redaksional dan desain yang dipaket dengan cetak buka kurung dengan kualitas kertas standar non kertas atau art paper. Harga total ditawarkan 11 juta rupiah untuk 6 halaman tabloid dan mendapatkan 500 eksemplar cetakan. Dapatkan harga khusus. Ini merupakan termasuk pengurusan berbagai aspek legal formal media Anda sesuai dengan Undang-Undang Pers, ISSN, standar etika jurnalis dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata kurang baik, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.